Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi seluruh-seluruhku semua. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh. Hari ini tetap jatuh di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Senin pertama di bulan Oktober. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan mengikuti konten ini dari episode 1 sampai dengan episode 17 ini kalau tidak salah. Terima kasih atas lambaian tangannya, terima kasih sudah bergabung. Semoga hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Kita bicara suatu idiom yang sering disampaikan oleh netizen ketika ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan hati. Itu kadang kita itu nyeletuk omongan kebencian, omongan-omongan atau kalimat-kalimat yang pengumpatan dan sejenis itulah. Dan biasanya dibahasakan oleh teman-teman netizen ini adalah seolah-olah kita mengeluarkan kata-kata mutiara. Pergeseran makna antara kata dan mutiara ini sangat miris sekali kalau dipahami bahwa kata-kata mutiara itu sebenarnya kata-kata yang diperhalus saja untuk menjelaskan atau mengabarkan kata-kata ucapan jorok. Itu sangat miris dan sangat memprihatinkan sekali. Padahal di dalam kata itu juga tersimpan mutiara-mutiara kebaikan yang sangat harus kita rawat, dan kalau itu disampaikan dengan tepat tentu akan mampu menggerakkan hati seseorang. Itu sudah ada buktinya dari beberapa karya-karya puisi, karya-karya surat-surat yang dulunya itu menggetarkan hati, beberapa karya-karya romantis ataupun novel yang Anda baca ataupun buku yang Anda sedang konsumsi hari ini. Jadi pada artinya adalah kata-kata ini jangan dianggap sebagai sarana atau sumber yang lemah untuk menjelaskan apa yang ada di pikiran atau hati kita. Saya ambil contoh itu ketika dulu saya masih kuliah, itu beberapa saya mengunjungi kos-kosan teman-teman saya. Di situ ada sering sekali bahkan saya jumpai tempelan kertas di depan pintu itu yang ibarat kata itu sifatnya menghimbau, tapi menghimbaunya itu terkesan menantang. Apa itu sebenarnya? Yaitu adalah ketika kertas itu kita lihat dan kita baca, tertera kalimat atau kata yaitu rapikan sandalnya bos gitu. Rapikan sandalnya bos. Dan di situ kenapa saya tekankan bosnya? Karena ada tanda seru di situ. Coba kita bersama-sama memahami. Rapikan sandalnya bos. Nah, dan ada beberapa juga yang ketika saya masuk ke dapurnya di kos teman, itu ada tulisan yang tertempel juga di situ. Kalau habis cuci piring, kalau habis makan langsung cuci bos. Nah, di situ ada tanda seru di situ. Jadi kalau kita baca pun kesannya itu himbauan, tapi himbauan yang penuh emosional, penuh kemarahan. Jadi kalau kita baca itu kurang mengenakan. Dan beberapa tempat yang pernah kita lalui setiap hari itu ada beberapa plang tulisan yang menyatakan jangan buang sampah di sini. Di sini itu dengan tanda seru. Dan itu juga sangat kurang enak kalau kita baca, kalau Anda mulai merasakan kata itu ada nafasnya, ada jiwanya di situ. Lalu bagaimana? Nah, di situ saya usulkan kepada teman saya itu ketika teman-temannya itu tidak suka merapikan sendal ketika masuk ke dalam kos, saya coba usulkan, coba ini kalimatnya diubah. Dan di situ ada perubahan yang signifikan meskipun tidak terlalu drastis. Watak itu terubah. Di situ saya usulkan bahwa boleh Anda menulis rapikan sandalnya bos, tapi di situ tolong diberikan emoticon senyum, atau kasih tulisan di depannya itu satu kata tolong rapikan sandalnya bos gitu. Jadi kalau kita baca itu enak begitu kira-kira. Jadi kita memberikan nyawa kepada kata, dan insya Allah kalau Anda niat Anda baik, itu pasti akan tersampaikan dengan tulus. Seperti juga ketika di dalam berteman atau bergaul, kita perlu mengeluarkan kata-kata yang magic, yang punya sifat, yang punya kriteria itu mampu menggerakkan hati. Begitu juga ketika di dapur, ketika sudah selesai makan, tolong dicuci. Nah, katakanlah tolong itu kalau kita berikan di depan itu tentu akan memberikan power yang luar biasa.
Saya pernah berselancar dalam dunia media sosial, tepatnya di Instagram ini, dan saya mendapati suatu video yang menarik sekali. Di situ diceritakan ada seorang pengemis yang buta, dan di situ dia meminta untuk rasa ibam, ya sekedar untuk memberikan satu atau dua receh uang atau koin lah yang dia tempatkan di dalam sebuah gelas bening, dan di sampingnya itu ada keterangan atau ada tulisan papan itu kurang lebih artinya itu karena bahasa Inggris, kurang lebih artinya saya buta, tolong bantu saya. Ternyata seharian penuh itu tidak ada yang memberikan atau merasa iba terhadap situasinya. Alhasil ada seorang remaja putri melihat, membaca, dan dia tergerak hatinya untuk berdiam diri di depan si pengemis buta itu. Kemudian entah dari apa atau maksudnya bagaimana, dia pegang spidol, dia hapus keterangan kata saya buta, tolong dikasihani, itu diubah dengan dia, dan diubah nggak tahu, orang yang buta itu tidak tahu apa tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata setelah seorang remaja putri itu berlalu, tiba-tiba banyak yang memberikan koin atau merasa iba memberikan uang kepada si pengemis buta itu. Si pengemis buta itu senangnya luar biasa sekali, dan dia terheran-heran apa sebenarnya terjadi. Setelahnya mungkin menjelang sore, karena kondisi itu masih terang menjelang gelap, serang remaja putri itu datang kembali dan dia berdiri depan pengemis buta itu, dan pengemis buta itu sepertinya mengenali karena dari hentakan kaki, dari suara seorang remaja putri itu, dia mengenali dan dia bertanya kepadanya, terima kasih untuk hari ini, apa yang engkau lakukan sebelumnya kepadaku? Si remaja putri ini berkata, tidak ada yang kulakukan kek, karena pengemis itu seorang kakek, hanya sedikit mengubah kata yang ada di dalam papan yang bersandi di sebelah kakek itu. Saya ubah, hanya sekedar saya ubah, tapi maknanya sama. Apa yang kamu ubah? Di situ remaja putri menyampaikan dan menulis kata yang luar biasa sekali. Saya boleh jelaskan adalah, hari ini sangat indah bukan? Sayang aku tidak bisa melihat. Dari kata itu, orang yang berlalu lalang ketika membaca langsung tersentuh, langsung merasa iba, dan memberikan minimal sedekahnya untuk sang pengemis buta. Mari sedulur-sedulurku semua, kita bersama-sama menajamkan perasaan kita untuk membuat kata itu mampu menggerakkan hati orang-orang. Dan insya Allah kalau kata yang Anda ingin sampaikan itu Anda beri nyawa, Anda beri nafas yang baik, yang positif, insya Allah saya usahakan, saya berdoa kepada Anda, kata itu akan mampu menggerakkan hati orang-orang di sekeliling Anda untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi mari sama-sama kita rawat kata-kata kita berikan nafas yang terbaik untuk kata-kata kita. Apa yang akan kita lontarkan, apa yang akan kita tulis pada seorang, semoga itu bisa menggerakkan hatinya untuk berbuat menjadi pribadi yang lebih baik. Sekiranya itu saja yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi, kita bertemu lagi di konten selepas subuh di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.